Bursa transfer musim panas selalu jadi momen yang paling dinantikan oleh banyak pecinta sepak bola, spesifik di musim panas karena banyak perpindahan pemain yang cukup menghebohkan terjadi pada waktu ini. Nah, di bursa transfer juga sering bertebaran rumor-rumor mengenai kepindahan pemain. Biasanya datang dari berbagai macam sumber, ada yang benar, ada juga yang enggak. Bikin kita jadi trust isu deh. Tapi kalem aja, sebenarnya lo bisa metain mana rumor yang benar atau enggak hanya dengan ngelihat sumbernya aja. Beberapa jurnalis punya reputasi bagus dalam kebenaran beritanya. Lalu siapa aja yang bisa kita percaya atau enggak? Ayo kita ulas secara detail di Super Pundit. Sebelum mulai, jangan lupa buat ikutin semua sosmednya Super Soccer biar nggak ketinggalan update dan info bola lainnya. Nama pertama yang bisa lo percaya dalam urusan transfer udah jelas, Fabrizio Romano. Ex-jurnalis Sky Sports Italia ini jadi top of mind dalam ngeberitain perpindahan pemain. Reputasinya udah top tier banget. Biasanya Doi akan ngasih live update melalui sosial media X, dan ketika dia udah nulis "Here we go", berarti kesepakatan udah tercapai. Tinggal tunggu pemain yang dirumorin muncul dengan jersey tim kebanggaan lo deh. Berikutnya adalah jurnalis yang masih setia kepada The Athletic, David Ornstein. Seperti Romano, Ornstein juga sering ngasih live update melalui X. Ornstein sering ngasih tahu informasi transfer klub dari Inggris, spesifiknya yang dari kota London. Ornstein punya reputasi yang cukup bagus di kalangan fans Arsenal. Menariknya adalah jika Romano dan Ornstein sudah bersabda, udah jelas berita transfer itu 100% fix, tepat dan sahih. Gak ada yang bisa ngebantah deh. Selanjutnya masih dari Inggris. James Pearce adalah salah satu jurnalis yang bisa lo percaya omongannya. Saat ini Pearce juga bekerja di The Athletic dan lebih fokus pada pemberitaan mengenai juara bertahan Premier League, Liverpool. Koneksinya dengan klub berjuluk The Reds itu udah cukup dalam. Bahkan Doi gak cuma ngeberitain soal transfer, tapi juga laporan pertandingan, konferensi pers, sampai informasi orang dalam. Setelah dari Inggris, kita pindah ke Italia. Soalnya ada Gianluca Di Marzio, transfer expert yang katanya guru dari Fabrizio Romano. Bahkan sebelum ada Romano, Gianluca Di Marzio bisa disebut sebagai top of mind dalam urusan berita transfer. Di Marzio punya website sendiri yaitu gianlucadimarzio.com dan juga sering ngasih update transfer lewat media sosial X. Kekurangannya Di Marzio buat kita adalah Doi lebih sering ngasih update dengan bahasa Italia. Jadi kita kudu rajin deh buka Google Translate. Dari Italia juga ada nama lain nih, yaitu Romeo Agresti, yang bisa dikatakan dedicate buat Juventus aja. Emang sih Agresti tuh lebih banyak beritain kabar transfer seputar Bianconeri. Sama kayak Di Marzio, Agresti kadang suka tweet pakai bahasa Italia. Agresti tahu seluk-beluk Juventus dan bahkan punya info dari orang dalam juga. Doi cukup disegani dalam dunia jurnalistik karena komitmennya. Jadi kalau misalnya dia dapat info dari media lain, dia bakal nunggu si media lain itu ngeluarin beritanya lebih dulu sebagai bentuk menghargai. Walau pada akhirnya berita dia jadi nggak yang pertama, tapi itu yang bikin dia dapat respect dari banyak orang. Kalau dari Spanyol, nggak terlalu banyak yang bisa disebutin sih. Nama yang cukup terdengar adalah Matteo Moretto. Doi memulai karir di Sky Italia dan juga berstatus muridnya Di Marzio. Moretto sebenarnya banyak ngasih berita soal klub Italia, tapi berhubung Doi jadi kontributor di Relevo dan Football Espana, Doi jadi sering ngeberitain klub-klub Spanyol juga. Terus ada Gerard Romero yang cukup terpercaya soal berita klub Spanyol khususnya Barcelona, tapi belakangan ini reputasinya lagi rusak lantaran pernah salah ngasih info soal kembalinya Lionel Messi ke Barcelona. Doi juga pernah ngasih informasi salah soal proposal Newcastle buat ngerekrut Rafinha dari Barcelona. Banyak orang yang percaya sampai kemudian dibantah sama Romano yang bilang kalau Rafinha nggak bakal pindah ke Inggris. Soal trusted atau enggaknya Romero ini masih jadi perdebatan sih. Dari sini sebenarnya lo bisa ngelihat bahwa reputasi itu nomor satu dalam hal kepercayaan publik. Ada case yang menarik juga soal ini, dan untuk ini kita harus kembali lagi ke tanah Italia. Soalnya ada nama yang pernah menjadi sensasi juga, yaitu Luca Momblano. Sebelum tahun 2018, Momblano nggak dianggap sebagai sumber terpercaya dalam urusan berita transfer. Ya agak heran, reputasinya nggak sementereng nama-nama yang udah disebutin tadi. Nah, di tahun 2018, Momblano bikin sensasi. Doi jadi orang pertama yang ngebocorin transfer Cristiano Ronaldo dari Real Madrid ke Juventus. Bahkan lebih dulu dari Romano. Karena reputasinya nggak oke, jelas orang-orang nggak percaya sama dia, dan boom, Ronaldo beneran pindah ke Juventus. Dengan cepat namanya langsung meroket tajam, reputasinya meningkat dan bahkan disandingkan dengan Romano.
Tapi ya namanya juga sensasional, cepat naiknya, cepat juga tenggelamnya. Kepercayaan terhadap Momblano langsung merosot tajam hanya dalam waktu 1 tahun doang. Pada tahun 2019, Juventus melepas Massimiliano Allegri dari kursi kepelatihan. Momblano bilang kalau pengganti Allegri adalah Josep Guardiola yang lagi bersinar banget bareng Manchester City. Semua orang langsung percaya, khususnya fans Juventus. Mereka udah kepalang gembira mendengar Guardiola bakal pindah ke Turin. Tapi alih-alih Guardiola, yang datang justru Maurizio Sarri. Seketika rusaklah reputasi Momblano. Jadi gitu ya guys, kalau lo ngelihat berita transfer, jangan langsung keburu excited. Coba cari tahu sumbernya dan riset siapa jurnalisnya. Kalau reputasinya oke, baru boleh percaya. Pokoknya jangan percaya media Inggris kayak The Sun atau Mirror deh, banyak hoaxnya.